syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Ingat, barang siapa engkau dapati atau siapa saja dari seorang pemuda yang memiliki akhlak dan sopan santun dan bisa memuliakan orang yang lebih tua darinya, kecuali kelak nanti ketika dia sudah menjadi tua, Allah akan menjadikan orang-orang yang lebih muda pun untuk menghormati dirinya. Cuma kadang ya kan kita dapati sebagian ya kan orang itu tidak bisa menghormati dirinya, sehingga dia pun tidak dihormati oleh orang. Orang yang bisa memuliakan orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, ingat, suatu saat dirinya juga akan dihormati ketika dia sudah menjadi orang yang tua. Karena orang-orang yang dulu kecil dan melihat bagaimana penghormatan dia kepada orang yang lebih tua, suatu saat dia akan menjadi orang yang muda dan akan melihat orang tadi itu menjadi yang tua dan akan ingat ini sopan santunnya orang tersebut, dan dia pun ingin memuliakan seperti dia dahulu memuliakan orang yang lebih tua. Wa Nabi Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'ni minal qawli illa annaha huna rajulan hum asannu minni. Disebutkan oleh Sa'id Samurah bin Jundub, dahulu aku di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika itu masih hidup, aku ini masih anak yang masih kecil ya gitu loh, tapi sudah tahu, cuma kalau dibandingkan yang lain itu dia kecil. Fakuntu ahfadhu anhu, ya kan? Fama yamna'ni minal qawli, aku itu menghafal dan ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangiku untuk aku bisa berbicara, ya kan, dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kecuali karena saya dapati ada orang-orang yang lebih tua. Ketika dia mau percaya, dia lebih mendahulukan orang yang lebih tua. Waqad kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhruju fil lail, dan dahulu kebiasaan Umar bin Khattab itu keluar pada waktu malam, yatafaqqadul muhtajin. Umar bin Khattab ini waktu malam itu dia jalan-jalan. Dia sebagai pemimpin dan khalifah presiden, dia tutup mukanya, muter, melihat bagaimana keadaan rakyat dan masyarakatnya. Fadakhala baitan fihi ajuzun amya. Maka ketika itu Umar bin Khattab ketepatan masuk, ya kan, ke sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang wanita yang sudah tua, renta dan buta. Muka'ada, dan dia pun duduk, udah nggak bisa jalan. Fara'ahu Talhah radhiyallahu anhu, maka ada sahabat lain yang mengintai Umar bin Khattab, melihat perilaku dan perbuatan Umar bin Khattab. Maka ketika Umar sudah pergi, Talhah pun pergi menghampiri perempuan tua tadi itu. Fasa'alaha qalat, bertanya kepada orang tua tadi dan mengatakan, inna hadzal rajul yata'ahadni mundu muddatin tawilah yusallihni wa yukhriju annil adha. Dzakara dzalika al-Imam Al-Jauzi fi kitabih Sifatus Safwah, ya kan? Dan dijelaskan, kemudian ditanya oleh Talhah, siapa itu? Apa ini? Kenapa Umar itu menghampiri kamu? Kata orang tua tadi, sungguhnya orang ini, si perempuan tua ini tidak tahu kalau itu adalah presiden, rajanya, khalifahnya. Antum bayangkan, orang ini secara rutin, bukan dari sekarang, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun selalu rutin mendatangiku, ya kan, untuk istilahnya merapihkan apa yang ada di dalam rumahku, membenahi, mengurusku, ya kan, dan membuang kotoran-kotoran yang ada di rumahku, sampah-sampah. Presiden, raja.
berkhidmat kepada rakyatnya yang buta dan tidak bisa jalan untuk membuangkan sampahnya. Ada presiden kayak gini, Pak? Mati malah. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Kemudian ada syair yang dikatakan, ya man ra'a Umar al-Faruq yushghiluhu fil laili bahthu 'anil mankubi sahrana. Betapa mulianya seorang Umar al-Faruq yang disibukkan pada waktu malamnya untuk mencari orang-orang yang kesusahan, sedangkan dia dalam keadaan melek, dalam keadaan tidak tidur. Idza ra'a mu'jaman a'tahu fi hadarin an a'yunin nas ihsanan wa kitmana. Apabila dia melihat orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak punya, dia berikan uluran bantuannya dan tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan dia tersebut. Masahat dumu 'anil mankubi mafkharatun, menghusap tetesan air mata dari manusia yang sedang berada dalam kesusahan itu adalah merupakan mafkhar, kemuliaan. A'dhamu biman ja'alal ma'rufi maidanan, lebih mulia dari orang yang menjadikan amal baik itu sebagai apa? Sebuah kemuliaan yang bisa menjadikan, ya kan, perbuatan baik itu sebagai medan untuk apa? Berlomba dalam melaksanakan kebaikan. Wara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi suq syaikhan kabira. Ini lihat. Ini Umar bin Khattab. Dan cerita ini membantah bagi orang-orang yang mengatakan Islam tidak bisa bertoleransi. Islam mengajarkan untuk bisa bertoleransi kepada non-muslim, tapi dalam batasan-batasan, tidak mencampurkan aturan Islam dengan aturan selain dari Islam. Tapi permasalahannya mereka menginginkan kita meninggalkan peribadahan kita, ketaatan kita kepada Allah untuk bertoleransi dengan selain dari agama kita. Sedangkan kita dilarang untuk melakukan tersebut. Nah, Umar bin Khattab pernah melihat orang yang sudah tua renta di pasar, yas'alus sadaqah, sedang minta-minta sedekah sabilillah di sini. Sedang minta sedekah. Faqala lahu man anta ya syekh? Siapa kamu? Umar bertanya karena dia tahu dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas rakyatnya. Ini ada orang yang minta-minta di jalan. Siapa ini? Dan dia adalah salah seorang dari rakyatnya. Qala ana syekhun kabir. Aku orang yang sudah tua, as'alul jizyata was sadaqah. Aku, ya kan, minta-minta, mencari apa? Apa ini? Sedekah, ya kan? Dan mencari bantuan untuk bayar jizyah. Bayar pajak. Wa kana Yahudiyan, dan ternyata dia adalah orang Yahudi, non muslim, yang sudah tua dan tidak punya. Dan di bawah kekuasaan Islam ketika itu, dan dia membayar jizyah, upeti, tapi dia tidak mampu. Hanya dia juga mencari bantuan dan sedekah. Faqala Umar, ma ansafnaka ya syekh. Perkataan keluar dari seorang raja dan khalifah, kami telah tidak berbuat adil, wahai orang tua. Akhadna minka al-jizyah syaban, kami ambil darimu jizyah dan upeti, sedangkan kamu ketika itu masih dalam keadaanmu muda, bisa bergerak dan bisa usaha, bisa cari duit. Thumma ma ansafna ka syaikhan, kemudian kita tidak bisa berbuat adil ketika engkau sudah tua dan tidak mungkin untuk bisa mencari seperti dahulu. Thumma amara bi an yufrad lahu wa amsalahu ma yughnihim anis su'al, kemudian diperintahkan, ditetapkan untuk membuat sebuah peraturan orang-orang yang memang sudah seperti itu walaupun non muslim untuk diberi bantuan walaupun non muslim, karena dia sifatnya adalah seorang
pemimpin, dan ini berada pada kekuasaannya, dan ini adalah salah satu rakyatnya. Dia dulu pernah membayar jizyah. Dengan dia membayar upeti tadi, maka berhak seorang pemimpin muslim, kekuatan Islam untuk melindungi rakyatnya walaupun non muslim. Atau melihat, tapi kita yang dikejar, ya kan, dan diinginkan dari kita untuk kita bisa ikut bareng-bareng ke gereja, ikut bersama-sama melakukan ritual ibadah mereka. Ya maaf, gak bisa. Bukan seperti itu yang namanya toleransi. Kan dalam aturan kita, dalam agama kita tidak bisa kita melaksanakan yang seperti itu. Abdullah bin Umar ketika masuk ke rumahnya, ketika di jalan dia sudah mencium baunya masakan dari rumahnya. Kemudian ketika masuk, jangan lupa kirimi tetanggamu yang orang Yahudi. Saya aja di luar nyium, apalagi yang di samping sini. Ini ada bertetangga. Dalam Islam diajarkan walaupun tetangga kita non muslim. Tapi yang diincar oleh orang-orang, ya kan, yang hatinya penuh dengan kebusukan, baik dari golongan orientalis ataupun golongan orang-orang yang dididik oleh orientalis dari kalangan umat Islam, bagaimana kita bisa mengalah dalam ketaatan peribadahan kita kepada Allah? Tidak bisa kalau permasalahan seperti ini. Muamalah, Rasulullah bermuamalah, jual beli dengan orang kafir, amanat. Terus kalau dia non muslim, wah ambil aja hartanya, dicolongin, nggak apa-apa, nggak bisa. Tidak dibenarkan walaupun dia bukan seorang muslim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.